Oke. Ya, kita coba untuk menerbangkan DJI Phantom 4 Pro. Kita sudah setting drone-nya. Kita download aplikasi Drone Deploy. Kita hidupkan controllernya. Ini mati, kita hidupkan. Oke. Lalu kita konekkan controller dengan handphone, otomatis dia langsung masuk ke Drone Deploy. Kalau kita sudah mendownload Drone Deploy, kemudian kita create new project, pilih ini kan project-project yang sudah kita buat, kita pilih tambahkan plus ini di sini ya, new project. Nah, dia akan menuju lokasi yang kita buat, lokasi dimana kita berada. Nah, ini yang biru kecil ini karena HP-nya kurang memadai, jadi layarnya ketutupan sama keypad. Lalu kita klik di tempat titik kita berada di TPU Pracimaloyo. Ya, namai Praci KSM. Oke, Praci KSM. Project name-nya Praci KSM. Continue. Lalu pilih Maps Model. Iya. Nah, lalu kita pindahkan jalur terbangnya sesuai yang kita inginkan. Kita berada di titik mana, di sini gitu ya. Jadi kita pindahkan di sini. Oke. Setelah kita pindahkan di sini, kita atur jalur terbangnya. Yang pertama, untuk survei biasanya sih tidak perlu 3D ya. Jadi 3D-nya kita matikan, enhance 3D-nya. Nah, cukup satu jalur. Nanti dia akan kelihatan lama terbangnya 4 menit 38 detik, luasan 2 hektar, jumlah gambarnya 58, yang dibutuhkan 1 baterai. Nah, gitu. Kalau misalnya ini perlu 2 baterai, berarti 1 baterai itu tidak cukup untuk waktu terbang tersebut. Perlu diketahui, satu drone itu mampu terbang 30 menit ya, start 30 menit ya. Ini jalur terbangnya kita atur di sini. Ketinggiannya biasanya kita buat di 80 meter ya, 80 meter. Setelah itu kita pilih advance. Nah, settingan otomatis itu overlap ke depan dan overlap ke depan itu 75%, overlap ke samping itu 70%. Itu otomatis. Kalau mau diatur juga bisa, kita tinggal matikan terus kita atur secara manual. Cuma ini saya rasa tidak perlu karena sudah settingan itu yang paling ideal lah ya. Nah, jangan lupa karena ini DJI Phantom 4 Pro, jadi sudah ada untuk sensor obstacle-nya. Jadi kita aktifkan sensornya dengan mengaktifkan obstacle avoidance. Ini show existing map. Oke. Ini tidak perlu. Kita kembali.
Nah, kita perlu connect ke drone. Sebelum kita connect ke drone, kita hidupkan drone-nya dulu. Kita tempatkan, usahakan di tempat yang datar ya. Yang datar, yang sini kurang. Oke, kita sudah tempatkan drone-nya di sana ya. Kita hidupkan. Caranya, oh ya, sebelum kita hidupkan kita pasang dulu ininya ya, baling-baling dipasang sesuai, kalau yang silver ketemu silver, nanti yang hitam ketemu hitam. Caranya dengan menekan terus diputar sesuai arah ini ya. Sini mengunci, ini melepaskan. Hidupkannya kita pencet sekali, terus pencet lagi. Nah, sampai dia bunyi. Nah, untuk menerbangkan, tunggu sampai lampu LED-nya ini hijau ya, artinya dia sudah. Nah, ini masih merah hijau, itu belum connect GPS. Tunggu sampai dia hijau. Oke, di sana sudah hijau ya. Kita di sini masih ada tulisan waiting for GPS on drone. Berarti masih menunggu. Nah, drone connected, sudah ada tulisan drone connected, berarti sudah aman GPS-nya. Lalu kita start pre-flight checklist. Nah, dia akan mereview sendiri drone deploy itu softwarenya, permissionnya, drone-nya oke, kameranya oke, controllernya oke, flight plan-nya oke. Nah, kalau sudah, dia akan start flight ya, kita tinggal start flight saja, otomatis dia akan terbang mengikuti jalur terbang yang kita setting tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, dia terbang ke atas sesuai jalur terbang. Di sini akan kelihatan baterainya 98%. Jumlah fotonya masih 0 karena dia baru terbang ya. Ketinggiannya dia baru akan terbang menuju ke 80 meter. Ini 75, ya 80. Oke. Nah, ini baru dia mulai jalan. Oke, dia jalan dengan kecepatan 12, 13, 14, 15 meter per second. Ketinggian aktualnya dia naik turun ya, cuma dia menuju ketinggian ideal yaitu 80 meter. Oke, nah dia mulai jalur terbang, ada tulisan image capture state, berarti sudah mulai mengambil gambar. Setiap dia ada berhenti ya, itu berarti dia ngambil gambar ya. Dia akan berputar. Nah, nanti di sini ada tombol home, back to home. Nah, bila keadaan darurat bisa langsung back to home, atau kalau sudah misi sudah selesai, dia akan ada perintah untuk menekan tombol ini. Ya, dia mulai jalan. Ini ya jalurnya, dia jalan ke sini, maka kita lagi. Oh, sana. Insya Allah kalau kita mengikuti jalur terbang yang kita buat tadi, dan kita sudah memperkirakan kira-kira oh di sini tidak ada gedung yang tingginya melebihi 80 meter, insya Allah aman. Dia akan terbang sesuai jalur terbang, tetap terlihat
tetap terkoneksi dan akan turun dengan selamat. Ini mendekati titik akhir. Oke, selesai. Nah, dia akan, layarnya akan begini. Nah, ke depan itu artinya dia misi sudah selesai, dia kembali ke titik awal. Nah, ketika sudah kembali akan ada tulisan pilot required, control made switch to support AT position. Jadi kita pencet home, drone is return to home location. Nah, dia akan turun. Jadi tinggal kita mengarahkan. Ketika dia udah mendekati tanah, kita arahkan ini untuk ke atasnya, ini untuk ke depan, belakang, samping, kiri, kanan. Yang di sini ya, yang jempol kanan, jempol kiri untuk naik turunnya. Tapi kalau di bawah aman ya nggak apa-apa, biarkan dia turun aja sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tahan ini, dia akan naik lagi, turun lagi ya. Ini kan maju, ini akan balik, ini kiri, kanan, kiri, seperti itu. Nah, turun ya. Oke, misi selesai. Well done. Oke. Kamu. Oke. Ya, kita coba untuk menerbangkan DJI Phantom 4 Pro. Kita sudah setting drone-nya. Kita download aplikasi Drone Deploy. Kita hidupkan controllernya. Nah, ini mati, kita hidupkan. Oke. Lalu kita konekkan controller dengan handphone, otomatis dia langsung masuk ke Drone Deploy. Kalau kita sudah mendownload Drone Deploy, kemudian kita create new project, pilih. Ini kan project-project yang sudah kita buat. Kita pilih tambahkan plus ini di sini ya. New project. Nah, dia akan menuju lokasi yang kita buat, lokasi di mana kita berada. Nah, ini yang biru kecil ini karena HP-nya kurang memadai, jadi layarnya ketutupan sama keypad. Lalu kita klik di tempat titik kita berada di TPU Pracimaloyo. Ya, namai Praci KSM. Praci KSM. Project name-nya Praci KSM. Continue. Lalu pilih Maps Model. Iya. Nah, lalu kita pindahkan jalur terbangnya sesuai yang kita inginkan. Kita berada di titik mana, di sini gitu ya. Jadi kita pindahkan di sini.
Oke. Setelah kita pindahkan di sini, kita atur jalur terbangnya. Yang pertama, untuk survei biasanya sih tidak perlu 3D ya. Jadi 3D-nya kita matikan, enhance 3D-nya. Nah, cukup satu jalur. Nanti dia akan kelihatan lama terbangnya 4 menit 38 detik, luasan 2 hektar, jumlah gambarnya 58, yang dibutuhkan satu baterai. Nah, gitu. Kalau misalnya nanti perlu 2 baterai, berarti satu baterai itu tidak cukup untuk waktu terbang tersebut. Perlu diketahui satu drone itu mampu terbang 30 menit ya, start 30 menit ya. Ini jalur terbangnya kita atur di sini. Ketinggiannya biasanya kita buat di 80 meter ya, 80 meter. Setelah itu kita pilih advance. Nah, settingan otomatis itu overlap ke depan dan overlap ke depan itu 75%, overlap ke samping itu 70%. Itu otomatis. Kalau mau diatur juga bisa, kita tinggal matikan terus kita atur secara manual. Cuma ini saya rasa tidak perlu karena sudah settingan itu yang paling ideal lah ya. Nah, jangan lupa karena ini DJ Phantom 4 Pro, jadi sudah ada untuk sensor obstacle-nya. Jadi kita aktifkan sensornya dengan mengaktifkan obstacle avoidance. Nih, show existing map. Oke, ini tidak perlu. Kita kembali. Nah, kita perlu connect ke drone. Sebelum kita connect ke drone, kita hidupkan drone-nya dulu. Kita tempatkan, usahakan di tempat yang datar ya. Yang datar. Ya, sini. Kurang. Oke, kita sudah tempatkan drone-nya di sana ya. Kita hidupkan. Caranya, oh ya, sebelum kita hidupkan kita pasang dulu ininya ya, baling-baling. Baling-baling dipasang sesuai kalau yang silver ketemu silver, nanti yang hitam ketemu hitam. Caranya dengan menekan terus diputar sesuai arah ini. Ini ya. Nih, sini mengunci, ini melepaskan. Oh, hidupkannya kita pencet sekali, terus pencet lagi. Nah sampai dia bunyi. Nah, untuk menerbangkan, tunggu sampai lampu LED-nya ini hijau ya, artinya dia sudah. Nah, ini masih merah hijau itu belum connect GPS. Tunggu sampai dia hijau. Oke, di sana sudah hijau ya. Kita di sini masih ada tulisan waiting for GPS on drone. Berarti masih menunggu. Nah, drone connected, sudah ada tulisan drone connected, berarti sudah aman GPS-nya. Lalu kita start pre-flight checklist. Nah, dia akan mereview sendiri drone deploy itu softwarenya. Permissionnya, drone-nya oke, kameranya oke, controllernya oke, flight plan-nya oke. Nah, kalau sudah dia akan start flight. Ya, kita tinggal start flight saja. Otomatis dia akan terbang mengikuti jalur terbang yang kita setting tadi.
Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, dia terbang ke atas sesuai jalur terbang. Di sini akan kelihatan baterainya 98%. Jumlah fotonya masih 0 karena dia baru terbang ya. Ketinggiannya dia baru akan terbang menuju ke 80 meter. Ini 75, ya 80. Oke. Nah, ini baru dia mulai jalan. Oke. Dia jalan dengan kecepatan 12, 13, 14, 15 meter per second. Ketinggian aktualnya dia naik turun ya. Cuma dia menuju ketinggian ideal yaitu 80 meter. Oke. Nah, dia mulai jalur terbang. Ada tulisan image capture state. Berarti sudah mulai mengambil gambar. Setiap dia ada berhenti ya, itu berarti dia ngambil gambar ya. Oke. Dia akan berputar. Nah, nanti di sini ada tombol home, back to home. Nah, bila keadaan darurat bisa langsung back to home, atau kalau sudah misi sudah selesai, dia akan ada perintah untuk menekan tombol ini. Ya, dia mulai jalan. Ini ya jalurnya. Nah, dia jalan ke sini. Motret kita lagi. Oh, di sana. Insya Allah kalau kita mengikuti jalur terbang yang kita buat tadi, dan kita sudah memperkirakan kira-kira di sini tidak ada gedung yang tingginya melebihi 80 meter, insya Allah aman. Dia akan terbang sesuai jalur terbang, tetap terlihat, tetap terkoneksi, dan akan turun dengan selamat. Ini mendekati titik akhir. Oke, selesai. Nah, dia akan, layarnya akan begini. Nah, ke depan itu artinya dia misi sudah selesai, dia kembali ke titik awal. Nah, ketika sudah kembali akan ada tulisan pilot required, control made switch to support AT position. Jadi kita pencet home. Drone is return to home location. Nah, dia akan turun. Jadi tinggal kita mengarahkan ketika dia udah mendekati tanah, kita arahkan ini untuk ke atasnya, ini untuk ke depan, belakang, samping, kiri, kanan. Yang di sini ya, yang jempol kanan ya. Jempol kiri untuk naik turunnya. Tapi kalau di bawah aman ya nggak apa-apa, biarkan dia turun aja sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tahan ini, dia akan naik lagi, turun lagi ya. Ini kan maju, ini akan balik, ini kiri, kanan, kiri, seperti itu. Nah, turun ya. Oke, misi selesai. Well done. Oke.